Dari Persia datanglah pahlawan kali ini. Dan dari Persia pula, agama Islam akan dianut oleh banyak orang mukmin. Di antara mereka muncul tokoh-tokoh istimewa yang tak tertandingi, baik dalam bidang keilmuan dan keagamaan, maupun dalam ilmu pengetahuan dan keduniaan. Memang, salah satu keistimewaan dan kebesaran Islam adalah, setiap kali Islam memasuki suatu negeri dari negeri-negeri Allah, maka dengan keajaiban yang luar biasa, dibangkitkanlah setiap keahlian, digerakkan segala kemampuan, serta digali bakat-bakat terpendam dari warga dan penduduk negeri itu, sehingga bermunculanlah filosof-filosof Islam, dokter-dokter Islam, ahli-ahli falak Islam, ahli-ahli fikih Islam, ahli-ahli ilmu pasti Islam, dan penemu-penemu mutiara Islam. Ternyata, tokoh-tokoh tersebut berasal dari berbagai penjuru dan muncul dari setiap bangsa, sehingga masa-masa awal perkembangan Islam penuh dengan tokoh-tokoh luar biasa dalam segala bidang, baik cita maupun karsa, yang berbeda tanah air dan suku bangsanya, tetapi satu agamanya. Dan perkembangan yang penuh berkah dari agama ini telah diramalkan lebih dulu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau telah menerima janji yang benar dari Tuhannya yang maha besar lagi maha mengetahui. Pada suatu hari, diangkatlah baginya jarak pemisah dari tempat dan waktu, hingga disaksikannya dengan mata kepala sendiri panji-panji Islam berkibar di kota-kota di muka bumi, serta di istana dan mahligai para penduduknya. Salman Al-Farisi dia sendiri turut menyaksikan hal tersebut karena ia memang terlibat dan memiliki hubungan erat dengan kejadian itu. Peristiwa tersebut terjadi selama Perang Khandaq, yaitu pada tahun ke-5 Hijrah. Beberapa pemuka Yahudi pergi ke Mekah untuk menghasut orang-orang musyrik dan golongan kufar agar bersekutu melawan Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam perang yang menentukan ini, yang akan menumbangkan dan mencabut akar agama baru ini. Siasat dan taktik perang pun diatur secara licik, dengan tentara Quraisy dan Ghatfan menyerang kota Madinah dari luar, sementara Bani Quraidah, Yahudi, akan menyerang dari dalam, yaitu dari belakang barisan kaum muslimin, sehingga mereka akan terjepit dari dua arah dan hancur. Pada suatu hari, kaum muslimin tiba-tiba melihat datangnya pasukan tentara yang besar mendekati kota Madinah, membawa banyak perbekalan dan persenjataan lengkap untuk menghancurkan. Kaum muslimin panik dan mereka bagaikan kehilangan akal melihat hal yang tidak diduga-duga itu. Keadaan mereka dilukiskan oleh Al-Quran sebagai berikut. Ketika mereka datang dari sebelah atas dan dari arah bawahmu, dan tatkala pandangan matamu telah berputar liar, seolah-olah hatimu telah naik sampai ke kerongkongan, dan kamu menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah. 24.000 prajurit di bawah komando Abu Sufyan dan Uyainah bin Hind mendekati Madinah dengan niat untuk mengepung dan memberikan serangan krusial yang bertujuan mengeliminasi Nabi Muhammad SAW, agamanya, serta para sahabatnya. Pasukan ini tidak hanya terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai suku yang menganggap Islam sebagai ancaman bagi mereka. Peristiwa ini adalah upaya terakhir dan penentu dari musuh-musuh Islam, baik individu maupun suku dan kelompok. Kaum muslimin sadar akan situasi genting ini, dan Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Mereka semua sepakat untuk bertahan dan bersiap berperang, namun pertanyaannya adalah bagaimana cara mereka bertahan? Disinilah muncul Salman Al-Farisi, seorang pria tinggi besar dengan rambut tebal yang sangat disayangi dan dihormati oleh Rasulullah SAW. Dari ketinggian, ia memandang sekeliling Madinah dan menyadari bahwa kota tersebut dikelilingi oleh gunung dan bukit batu yang seakan menjadi benteng alami. Namun, ada juga area terbuka yang luas dan panjang yang bisa dengan mudah diserang musuh untuk masuk ke dalam benteng pertahanan. Di tanah kelahirannya, Persia, Salman memiliki pengalaman luas tentang teknik perang dan strateginya. Dengan pengetahuan ini, ia mengajukan sebuah proposal kepada Rasulullah,
sebuah rencana yang belum pernah diketahui oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka sebelumnya. Rencana tersebut adalah penggalian handak atau parit pertahanan sepanjang area terbuka yang mengelilingi kota. Hanya Allah yang lebih mengetahui nasib kaum muslimin dalam pertempuran itu, jika mereka tidak menggali parit atau mengikuti saran Salman. Ketika kaum Quraisy melihat parit di depan mereka, mereka terkejut dan selama hampir sebulan, kekuatan mereka terhenti di kemah-kemah, tidak mampu menembus kota. Pada suatu malam, Allah Ta'ala mengirimkan angin kencang yang menghancurkan kemah-kemah dan barisan mereka. Abu Sufyan pun memerintahkan pasukannya untuk kembali ke kampung halaman mereka dalam keadaan kecewa, putus asa, dan mengalami kekalahan yang pahit. Selama penggalian parit, Salman bekerja keras bersama kaum muslimin yang sibuk menggali tanah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut serta membawa cangkul dan memecah batu. Di lokasi penggalian Salman dan rekan-rekannya, cangkul mereka mengenai batu besar. Salman, yang berbadan kuat dan bertenaga, biasanya dapat memecah batu menjadi serpihan-serpihan kecil dengan sekali ayun. Namun, ia tak berdaya menghadapi batu besar ini, dan bantuan dari teman-temannya pun hanya berujung pada kegagalan. Salman pergi untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta izin untuk mengalihkan jalur parit dari rencana awal, agar menghindari batu besar yang tidak bisa digerakkan. Rasulullah pun pergi bersama Salman untuk melihat kondisi di lapangan dan batu besar tersebut. Setelah melihatnya, Rasulullah meminta sebuah linggis dan menginstruksikan para sahabat untuk menjauh, mengantisipasi pecahan batu yang mungkin terpental. Rasulullah kemudian membaca bismillah dan mengangkat kedua tangan mulianya yang memegang erat tembilang tersebut, lalu dengan segala kekuatan, menancapkannya ke dalam batu besar itu. Batu itu pun terbelah, dan dari celah yang besar itu muncul semburan api yang tinggi, menerangi sekelilingnya. Saya melihat semburan api itu menerangi pinggiran kota Madinah, ujar Salman, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan takbir, dengan sabdanya, Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci istana dari negeri Persia dan dari lambaian api tadi nampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hirah begitupun kota-kota Maharaja Persia dan bahwa umatku akan menguasai semua itu. Kemudian Rasulullah mengangkat kembali tembilang tersebut dan memukulkannya ke batu untuk kali yang kedua. Dan tampaklah, seperti sebelumnya, pecahan batu besar itu menyemburkan nyala api yang tinggi dan menerangi, sementara Rasulullah bertakbir dengan sabdanya, Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi, dan tampak nyata olehku istana-istana megahnya, dan bahwa umatku akan menguasainya. Setelah memukul untuk ketiga kalinya, batu besar itu akhirnya pecah berkeping-keping, dan cahaya yang terpancar darinya sangatlah terang benderang. Rasulullah mengucapkan, La ilaha illallah, diikuti oleh gema kaum muslimin. Rasulullah kemudian menceritakan bahwa beliau melihat istana-istana dan mahligai di Syria dan Syana, serta di wilayah lain yang kelak akan berada di bawah panji-panji Allah. Kaum muslimin dengan penuh keimanan berseru serentak, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Salman adalah orang yang mengusulkan pembuatan parit dan juga orang yang menemukan batu yang memancarkan rahasia dan ramalan gaib saat ia meminta bantuan Rasulullah. Ia berdiri di samping Rasulullah, menyaksikan cahaya dan mendengar kabar gembira tersebut. Dia masih hidup saat ramalan itu menjadi kenyataan, menyaksikan sendiri kota-kota di Persia dan Romawi, serta istana-istana di Syana, Mesir, Syria, dan Irak. Dengan matanya sendiri, ia melihat seluruh bumi seolah berguncang keras, disertai seruan mempesona yang berkumandang dari puncak menara-menara tinggi di setiap sudut, memancarkan sinar hidayah dan petunjuk Allah. Nah, disitulah dia, duduk di bawah naungan pohon yang rindang berdaun lebat, di depan rumahnya di kota Madain,
sedang bercerita kepada sahabat-sahabatnya tentang perjuangan berat yang telah dilaluinya dalam mencari kebenaran, dan menceritakan kepada mereka bagaimana dia meninggalkan agama nenek moyangnya, bangsa Persia, memeluk agama Nasrani, dan kemudian beralih ke Islam. Betapa dia telah meninggalkan kekayaan melimpah dari orang tuanya dan memilih hidup dalam kemiskinan demi kebebasan berpikir dan jiwa. Betapa dia pernah dijual di pasar budak dalam pencariannya akan kebenaran itu, dan bagaimana akhirnya dia bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepadanya. Mari kita mendekat ke majelisnya yang mulia dan mendengarkan kisah menakjubkan yang dia ceritakan. Aku berasal dari Isfahan, dari sebuah desa bernama Ji. Ayahku adalah seorang bupati di daerah itu, dan aku adalah makhluk Allah yang paling dia sayangi. Aku mengabdikan diri pada agama Majusi, sampai aku dipercaya sebagai penjaga api, bertanggung jawab menjaga nyala dan tidak membiarkannya padam. Ayahku memiliki sebidang tanah dan suatu hari, ia menyuruhku pergi ke sana. Dalam perjalanan, aku melewati sebuah gereja milik umat Nasrani. Mendengar mereka berdoa, aku pun masuk untuk melihat apa yang terjadi. Aku terkesan dengan cara mereka berdoa dan berpikir dalam hati bahwa ini lebih baik dari apa yang selama ini aku ikuti. Aku tetap di sana hingga matahari terbenam, tidak jadi ke tanah ayahku dan tidak pulang, sampai ayah mengutus seseorang untuk mencariku. Tertarik dengan agama mereka, aku bertanya asal-usulnya dan mereka berkata berasal dari Suriah. Di hadapan ayah, aku mengungkapkan kekagumanku pada upacara doa mereka dan menyatakan bahwa agama mereka tampak lebih baik dari agama kita. Diskusi kami berakhir dengan ayahku merantai kakiku dan memenjarakanku. Aku memberitahu umat Nasrani bahwa aku telah menganut agama mereka dan meminta diberitahu jika ada rombongan dari Suriah, karena aku ingin bergabung dengan mereka. Mereka menyetujui permintaanku, sehingga aku memutus rantai, melarikan diri dari penjara, dan bergabung dengan rombongan tersebut menuju Suriah. Setibanya di sana, saya menanyakan kepada seorang ahli agama tersebut, dan dia menjawab bahwa dia adalah uskup pemilik gereja. Saya pun mendatanginya, menceritakan situasi saya. Akhirnya, saya tinggal bersamanya sebagai pelayan, mengikuti ajaran mereka dan belajar. Sayangnya, uskup ini tidak baik dalam beragama, karena ia mengumpulkan sedekah dari orang-orang dengan alasan untuk dibagikan, namun ternyata ia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Setelah uskup itu meninggal, mereka mengangkat orang lain menggantikannya. Saya melihat tidak ada yang lebih baik dalam beragama daripada uskup baru ini. Saya pun sangat mencintainya, sampai-sampai saya merasa tidak pernah mencintai seseorang sebelumnya lebih daripadanya. Ketika ajalnya sudah dekat, saya bertanya kepadanya, "Anda tahu bahwa saat kematian Anda sudah dekat. Apa yang harus saya lakukan, dan siapa yang sebaiknya saya hubungi?" "Anakku," jawabnya, "tidak ada seorang pun yang saya ketahui sejalan dengan saya, kecuali seorang pemimpin di Mosul." Setelah dia meninggal, saya pun pergi ke Mosul dan menghubungi pendeta yang disebutkannya. Saya menceritakan pesan dari uskup sebelumnya dan tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Ketika ajalnya pun hampir tiba, saya bertanya kepadanya siapa yang harus saya ikuti. Dia menunjuk seorang orang syalih yang tinggal di Nasibin. Saya mendatanginya dan menceritakan kisah saya, lalu tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah juga. Saat dia akan meninggal, saya bertanya kepadanya. Dia meminta saya untuk menghubungi seorang pemimpin yang tinggal di Amuria, sebuah kota dalam wilayah Romawi. Saya pun berangkat ke sana dan tinggal bersamanya, sementara untuk penghidupan, saya beternak sapi dan kambing dalam jumlah yang cukup. Kemudian, saat ajalnya semakin dekat, saya bertanya kepadanya kepada siapa saya dapat dipercayakan. Dia berkata, "Anakku, tidak ada seorang pun yang ku kenal yang memiliki keadaan serupa dengan kita dan yang dapat dipercayakan untukmu."
Namun, saat ini sudah dekat waktunya kebangkitan seorang nabi yang akan mengikuti agama Nabi Ibrahim dengan murni. Dia akan berhijrah ke tempat yang penuh dengan pohon kurma, terletak di antara dua lahan berbatu hitam. Jika kamu bisa pergi ke sana, temuilah dia. Dia memiliki tanda-tanda yang tidak bisa disangkal, dia tidak akan menerima syadakah tetapi akan menerima hadiah, dan di pundaknya terdapat tanda kenabian yang akan kamu kenali segera saat melihatnya. Suatu hari, sebuah rombongan lewat dan saya bertanya dari mana asal mereka. Ketika saya tahu mereka dari Jazirah Arab, saya berkata kepada mereka, "Maukah kalian membawa saya ke negeri kalian dan sebagai ganti, saya akan memberikan sapi-sapi dan kambing-kambing saya ini?" Mereka setuju. Mereka membawa saya bersama mereka dan kami tiba di sebuah negeri bernama Wadil Qura. Di sana, saya mengalami penganiayaan dan dijual kepada seorang Yahudi. Melihat banyaknya pohon kurma, saya berharap ini adalah negeri yang disebutkan oleh pendeta itu, tempat hijrah Nabi yang dinanti. Namun, ternyata saya salah. Sejak itu, saya tinggal bersama orang yang membeli saya, sampai suatu hari seorang Yahudi Bani Quraidah membeli saya darinya. Saya dibawa ke Madinah, dan demi Allah, begitu saya melihat negeri itu, saya yakin itulah tempat yang disebutkan sebelumnya. Saya tinggal bersama seorang Yahudi dan bekerja di kebun kurma milik Bani Quraidah, sampai tiba saat Rasulullah dihidupkan kembali dan datang ke Madinah, singgah di Bani Amr bin Auf di Kuba. Suatu hari, saat saya berada di puncak pohon kurma dan majikan saya duduk di bawahnya, tiba-tiba datang seorang Yahudi yang merupakan sepupunya dan berkata kepadanya, "Celakalah Bani Kilah." Mereka berkumpul mengelilingi seorang pria di Kuba yang datang dari Mekah dan mengaku sebagai nabi. Demi Allah, begitu dia mengucapkan kata-kata itu, tubuh saya bergetar hebat hingga pohon kurma itu seakan bergoncang dan saya hampir jatuh menimpa majikan saya. Saya segera turun dan bertanya kepada orang itu, "Apa yang Anda katakan? Apa beritanya?" Majikan saya marah dan menampar saya dengan keras, memerintahkan, "Apa urusanmu dengan ini? Kembali ke pekerjaanmu." Maka saya pun kembali bekerja. Setelah sore hari, saya mengumpulkan apa yang saya miliki, lalu keluar dan pergi menemui Rasulullah di Kuba. Saya masuk saat beliau sedang duduk bersama beberapa anggota rombongan. Saya berkata kepada beliau, "Tuan-tuan adalah para perantau yang membutuhkan. Kebetulan saya memiliki persediaan makanan yang telah saya janjikan untuk sedekah. Dan setelah mendengar keadaan tuan-tuan, saya pikir tuan-tuanlah yang lebih pantas menerimanya, dan saya bawa makanan itu ke sini." Kemudian saya letakkan makanan itu di depan beliau. Rasulullah berbicara kepada para sahabatnya, namun tidak sedikit pun beliau memulai untuk menyentuh makanan tersebut. Demi Allah, pikirku, ini adalah salah satu tandanya bahwa beliau tidak mau makan dari harta sedekah. Saya kembali ke rumah, namun keesokan paginya saya menemui Rasulullah lagi dengan membawa makanan dan berkata kepadanya, "Saya melihat engkau tidak ingin makan dari sedekah, namun saya memiliki sesuatu yang ingin saya berikan sebagai hadiah." Lalu saya letakkan makanan itu di depannya. Kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Makanlah sambil menyebut nama Allah." Dan beliau pun ikut serta makan bersama mereka. Demi Allah, pikirku, ini adalah tanda kedua, bahwa beliau bersedia menerima hadiah. Saya kembali ke rumah dan tinggal di tempat saya untuk beberapa waktu. Setelah itu, saya pergi mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menemukan beliau di Baqi, sedang mengikuti prosesi pemakaman dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Beliau mengenakan 2 lembar kain besar, satu sebagai sarung dan satu lagi sebagai baju. Saya memberi salam kepadanya dan memandangnya, ingin melihatnya. Sepertinya beliau mengerti maksud saya, maka beliau pun menyingkapkan kain burdah dari lehernya sehingga terlihat di pundaknya tanda yang saya cari, yaitu cap kenabian yang telah disebutkan oleh pendeta sebelumnya.
Melihat itu, saya menangis dan menciumnya sambil menangis. Kemudian saya dipanggil oleh Rasulullah. Saya duduk di hadapannya dan menceritakan kisah saya kepadanya seperti yang telah saya ceritakan sebelumnya. Setelah aku memeluk Islam, perbudakan menjadi rintangan bagiku untuk berpartisipasi dalam perang Badar dan Uhud. Suatu hari, Rasulullah memerintahkan kepadaku, minta kepada majikanmu agar ia bersedia membebaskanmu dengan menerima uang tebusan. Maka aku pun meminta kepada majikanku sesuai perintah Rasulullah, sementara beliau menginstruksikan para sahabat untuk membantu masalah finansialku. Oleh karena itu, aku dibebaskan oleh Allah, dan menjalani hidup sebagai seorang muslim yang merdeka, serta berpartisipasi bersama Rasulullah dalam perang Khandaq dan pertempuran lainnya. Dengan kata-kata yang jelas dan menyentuh, Salman menceritakan kepada kita tentang usaha gigih dan perjuangan yang besar dan mulia dalam mencari esensi keagamaan, yang pada akhirnya membawanya kepada Allah Ta'ala dan menjadi panduan hidup yang harus diikuti. Apa karakteristik luar biasa dari orang ini? Dan keunggulan apa yang mendorong jiwa agungnya dan menggerakkan keinginannya yang kuat untuk mengatasi segala kesulitan dan mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil? Rasa haus dan kecintaan terhadap kebenaran apa yang membuatnya bersedia meninggalkan kampung halamannya, harta, dan segala kesenangan, untuk kemudian berkelana ke tempat-tempat yang belum dikenal dengan segala rintangan dan penderitaan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, tanpa kenal lelah atau putus asa, sambil tidak pernah lupa untuk beribadah dengan tekun. Sementara pandangannya yang tajam selalu mengawasi manusia, menyelidiki kehidupan dan aliran mereka yang berbeda, tujuannya yang utama tak pernah berubah dari awal, yang tidak lain hanya mencari kebenaran. Begitu pula pengorbanan mulia yang ia dedikasikan demi mencapai hidayah Allah, sampai ia diperjualbelikan sebagai budak. Dan akhirnya, Allah memberinya ganjaran setimpal hingga ia bertemu dengan Al-Haq dan dipersaudarakan dengan Rasul-Nya, lalu dikaruniai umur panjang, hingga ia dapat menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana bendera Allah berkibar di seluruh penjuru dunia, sementara umat Islam mengisi ruang dan sudut-sudutnya dengan hidayah dan petunjuk Allah, dengan kemakmuran dan keadilan. Bagaimana akhir kesudahan yang dapat kita harapkan dari seorang tokoh yang tulus hati dan keras kemauannya? Sungguh, keislaman Salman adalah keislaman orang-orang utama dan bertakwa. Dan dalam kecerdasan, kesederhanaan, dan kebebasan dari pengaruh dunia, keadaannya sangat mirip dengan Umar bin Khattab. Ia pernah tinggal bersama Abu Darda di sebuah rumah selama beberapa hari. Sementara itu, kebiasaan Abu Darda beribadah di waktu malam dan berpuasa di siang hari. Salman melarangnya berlebihan dalam beribadah seperti itu. Suatu hari, Salman berencana untuk mengubah niat Abu Darda yang ingin berpuasa sunnah keesokan harinya. Dia menegurnya, "Apakah kamu akan melarangku berpuasa dan berdoa demi Allah?" Salman menjawab, "Sesungguhnya kedua matamu memiliki hak atas dirimu, begitu pula keluargamu. Selain berpuasa, makanlah, dan selain berdoa, tidurlah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memuji kecerdasan dan pengetahuan Salman, serta agama dan akhlaknya yang mulia. Selama perang Khandaq, Ansyar berdiri seraya berkata, "Salman termasuk golongan kami." Muhajirin pun bangkit, mengatakan, "Tidak, dia termasuk golongan kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka dan berkata, "Salman termasuk golongan kami, Ahlul Bait." Memang pantas jika Salman mendapat kehormatan tersebut. Ali bin Abi Thalib, yang dihormati, menyebut Salman sebagai Luqmanul Hakim. Ketika ditanya tentang Salman yang telah wafat, dia menjawab, "Dia adalah seseorang dari kami dan kembali kepada kami, Ahlul Bait." Siapa di antara kalian yang bisa menyamai Luqmanul Hakim? Dia telah memperoleh ilmu yang pertama dan yang terakhir, telah membaca kitab yang pertama dan yang terakhir. Dia bagaikan lautan yang airnya tak pernah kering.
Di hati para sahabat pada umumnya, Salman memiliki kedudukan yang mulia dan derajat yang tinggi. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, dia berkunjung ke Madinah. Umar menyambutnya dengan cara yang belum pernah dilakukan kepada siapapun. Dia mengumpulkan para sahabat dan berkata, "Ayo kita sambut Salman." Kemudian mereka keluar bersama menuju pinggiran kota Madinah untuk menyambutnya. Sejak bertemu Rasulullah dan beriman kepadanya, Salman menjalani hidup sebagai muslim yang merdeka, seorang pejuang yang selalu berbakti. Dia juga mengalami masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, kemudian Amirul Mukminin Umar, dan terakhir Khalifah Utsman, di mana pada akhirnya dia kembali kepada Tuhannya. Pada masa kejayaan umat Islam, bendera Islam berkibar di segala penjuru, dan kekayaan yang tidak sedikit mengalir ke Madinah, pusat pemerintahan, baik dalam bentuk upeti maupun pajak. Harta tersebut kemudian dibagi sesuai dengan ketentuan Islam, sehingga negara dapat memberikan gaji dan tunjangan yang tetap. Namun, hal ini juga menimbulkan banyak masalah hukum terkait dengan keseimbangan dan metode pembagian kekayaan tersebut, yang menyebabkan pekerjaan menumpuk dan jabatan meningkat. Di tengah keberlimpahan harta negara, di manakah kita bisa menemukan Salman? Di manakah dia berada di saat kekayaan dan kejayaan, kesenangan dan kemakmuran itu? Buka mata Anda lebar-lebar. Anda akan melihat seorang tua yang berwibawa duduk di bawah naungan pohon, sibuk memanfaatkan sisa waktunya untuk berbakti kepada negara, dengan menganyam daun kurma menjadi bakul atau keranjang. Itulah dia, Salman. Perhatikanlah kainnya yang pendek, begitu pendek hingga lututnya terlihat. Padahal dia seorang tua yang berwibawa, mampu, dan tidak berkekurangan. Tunjangan yang diperolehnya tidaklah sedikit, berkisar antara 4-6 ribu setahun. Namun, semua itu disumbangkannya habis, tidak sepeser pun diambil untuk dirinya sendiri. Dia berkata, "Untuk bahan, aku membeli daun dengan 1 dirham, kemudian aku buat dan kujual dengan 3 dirham. 1 dirham untuk modal, 1 dirham lagi untuk nafkah keluargaku, dan 1 dirham sisanya untuk sedekah. Seandainya Umar bin Khattab melarangku berbuat demikian, aku tidak akan pernah menghentikannya. Lalu bagaimana dengan kita, wahai umat Rasulullah? Bagaimana dengan kita, wahai peri kemanusiaan, di mana saja dan kapan saja?" Ketika mendengar tentang kehidupan sahabat yang amat bersahaja, seperti Abu Bakar, Umar, Abu Dzar, dan lain-lain, kita mungkin mengira bahwa itu karena suasana lingkungan padang pasir, di mana seorang Arab hanya dapat menutupi keperluannya secara sederhana. Namun, sekarang kita melihat seorang putra Persia, dari negeri yang terkenal dengan kemewahan dan kesenangan serta hidup boros, yang bukan dari golongan miskin atau bawahan, melainkan dari golongan berpunya dan kelas tinggi. Mengapa dia kini menolak harta, kekayaan, dan kesenangan, bertahan dengan kehidupan yang bersahaja, tidak lebih dari 1 dirham setiap hari, yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya sendiri? Mengapa ia menolak pangkat dan enggan menerimanya? Ia berkata, "Jika kamu masih bisa makan tanah daripada memerintah 2 orang, maka lakukanlah." Mengapa ia menolak pangkat dan jabatan, kecuali untuk memimpin pasukan menuju medan perang? Atau dalam situasi di mana tidak ada yang mampu mengambil tanggung jawab selain dirinya, sehingga ia terpaksa melakukannya dengan hati yang berat dan jiwa yang merana? Dan mengapa, ketika ia memegang jabatan yang harus diembannya, ia tidak mau menerima tunjangan yang diberikan kepadanya secara halal? Diriwayatkan oleh Hisham bin Hisan dari Hasan bahwa tunjangan Salman adalah 5.000 setahun. Sebagai gambaran kesederhanaannya, ketika berpidato di depan 30.000 orang, ia menggunakan separuh baju luarnya sebagai alas duduk dan separuh lainnya untuk menutupi tubuhnya. Ketika tunjangan diterima, ia membagikannya sampai habis, sementara nafkahnya diperoleh dari hasil kerja tangannya sendiri. Mengapa dia melakukan tindakan tersebut dan sangat zuhud terhadap dunia?
Sementara dia adalah seorang pangeran Persia yang biasanya tenggelam dalam kemewahan dan terpengaruh oleh arus kemajuan? Mari kita dengarkan jawaban yang diberikannya saat dia berbaring di ranjangnya menjelang ajal, ketika jiwanya yang mulia bersiap untuk kembali kepada Tuhannya yang Maha Tinggi dan Maha Pengasih. Sa'id bin Abi Waqqas datang mengunjunginya, dan Salman menangis. "Mengapa Anda menangis, wahai Abu Abdillah?" tanya Sa'id, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan meridai Anda. "Demi Allah," jawab Salman, "saya tidak menangis karena takut mati atau menginginkan kemewahan dunia, tetapi karena Rasulullah telah menyampaikan pesan kepada kita." Beliau berkata, "Hendaklah bagian masing-masingmu dari kekayaan dunia ini, seperti bekal seorang pengendara. Padahal harta milikku begini banyaknya." Sa'id berkata, "Saya perhatikan, tidak ada yang tampak di sekelilingku selain satu piring dan sebuah baskom." Lalu saya berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, berikanlah kami sebuah pesan yang akan kami ingat selalu darimu." Maka dia menjawab, "Wahai Sa'id, ingatlah Allah saat kamu sedih, saat kamu menderita, saat kamu membuat keputusan, dan saat tanganmu membagi sesuatu." Ternyata, inilah yang telah mengisi hati Salman tentang kekayaan dan kepuasan. Dia telah mengisinya dengan zuhud terhadap dunia dan segala harta, pangkat, dan pengaruhnya, pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya dan kepada semua sahabatnya, agar mereka tidak dikuasai oleh dunia dan hanya mengambil bagian darinya sebagai bekal seorang pengendara. Salman telah memenuhi pesan itu dengan sebaik-baiknya, namun air matanya masih menetes saat ruhnya siap untuk berangkat, khawatir ia telah melampaui batas yang ditetapkan. Tidak terdapat di ruangannya selain sebuah piring untuk makan dan sebuah baskom untuk minum dan wudhu, namun ia merasa telah berlaku boros. Sudahkah kami ceritakan kepada Anda bahwa ia sangat mirip dengan Umar? Saat ia bertugas sebagai amir atau kepala daerah di Madain, keadaannya tidak berubah sedikit pun. Seperti yang kita ketahui, ia menolak untuk menerima gaji sebagai amir, bahkan 1 dirham sekalipun. Ia tetap mengambil nafkahnya dari hasil menganyam daun kurma, dan pakaiannya tidak lebih dari sehelai baju luar. Dalam kesederhanaan dan kesahajaannya tidak berbeda dengan baju usangnya. Suatu hari, saat berjalan di jalan raya, seorang pria dari Suriah yang membawa sepikul buah tin dan kurma mendekatinya. Beban itu tampaknya sangat berat, membuatnya lelah. Melihat seorang pria yang tampak biasa dan miskin, ia berpikir untuk meminta pria tersebut membawakan buah-buahan dengan imbalan kerja kerasnya setelah sampai tujuan. Ia memberi isyarat agar pria itu mendekat, dan Salman pun patuh. "Tolong bawakan barang-barang ini," ujar pria Suriah itu. Salman pun memikul barang tersebut, dan mereka berjalan bersama. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sebuah rombongan. Salman memberi salam, yang dijawab dengan berhenti, "Juga kepada Amir, kami ucapkan salam." "Juga kepada Amir," batin pria Suriah itu. Amir mana yang mereka maksud? Keheranannya bertambah saat beberapa anggota rombongan mendekati beban Salman, ingin menggantikannya. Seraya berkata, "Berikanlah kepada kami, wahai Amir." Pria Suriah itu kemudian menyadari bahwa pembantunya tidak lain adalah Salman Al-Farisi, Amir kota Madain. Dia menjadi gugup, kata-kata penyesalan dan permintaan maaf terucap dari bibirnya. Dia mendekat ingin mengambil beban dari Salman, tapi Salman menolak, menggelengkan kepala, "Tidak, sebelum saya antarkan ke rumahmu." Pada suatu kesempatan, Salman ditanya mengapa ia tidak suka jabatan Amir. Jawabannya, karena manis saat memegangnya, tapi pahit saat melepaskannya. Pada suatu kesempatan, seorang sahabat memasuki rumah Salman dan menemukannya sedang menguleni tepung. Sahabat itu bertanya, "Di mana pelayanmu?" Salman menjawab, "Saya telah menyuruhnya untuk suatu keperluan, jadi saya tidak ingin dia harus melakukan 2 pekerjaan sekaligus."
Apa yang sebenarnya kita maksud dengan rumah? Mari kita ceritakan bagaimana keadaan rumah itu sebenarnya. Ketika Salman hendak mendirikan bangunan yang sederhana yang disebut rumah, ia bertanya kepada tukangnya, bagaimana desain rumah yang akan Anda bangun? Tukang bangunan itu, seorang yang bijaksana dan mengerti kesederhanaan Salman serta keengganannya terhadap kemewahan, berkata, jangan khawatir. Rumah itu akan menjadi tempat yang dapat melindungi di waktu panas dan menjadi tempat berteduh di waktu hujan. Jika Anda berdiri, kepala Anda akan menyentuh langit-langitnya, dan jika Anda berbaring, kaki Anda akan menyentuh dindingnya. Benar, jawab Salman, itulah rumah yang seharusnya Anda bangun. Tidak ada satupun barang berharga di dunia ini yang disukai atau diutamakan oleh Salman, kecuali satu barang yang sangat diharapkannya dan penting baginya, yang telah ia titipkan kepada istrinya untuk disimpan di tempat yang tersembunyi dan aman. Ketika sakit yang membawa ajalnya tiba, pada pagi hari kepergiannya, ia memanggil istrinya untuk mengambil titipannya tersebut. Ternyata, itu hanyalah seikat kasturi yang ia peroleh saat pembebasan Jalula. Barang itu disimpannya untuk dijadikan wangi-wangian di hari kematiannya. Kemudian, ia menyuruh istrinya mengambil secangkir air, menaburkan kasturi yang telah dibasuh dengan tangannya, dan berkata kepada istrinya, percikanlah air ini ke sekelilingku. Sekarang, makhluk Allah yang tidak makan, hanya menyukai wangi-wangian, telah hadir di hadapanku. Setelah selesai, ia berkata kepada istrinya, tutuplah pintu dan turunlah. Istrinya pun menuruti perintah tersebut. Tidak lama kemudian, ketika istrinya kembali masuk, ia mendapati bahwa ruh yang diberkati telah meninggalkan dunia ini dan terpisah dari jasadnya. Ia telah mencapai alam yang tinggi, terbang dengan sayap kerinduan, rindu untuk memenuhi janjinya, bertemu kembali dengan Rasulullah Muhammad serta kedua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, dan tokoh-tokoh mulia lainnya dari kalangan syuhada dan orang-orang terkemuka. Salman. Lama sudah hati rindunya terobati, terasa puas, hilang haus dan dahaga. Semoga ridha dan rahmat Allah senantiasa menyertainya.